Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Sani Arifin, NRP 9 dari kelompok 11, dan Elo Amalia NRP 2 dari kelompok 11. Pada video kali ini saya akan membuat interface menggunakan Android Studio. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka aplikasi Android Studio-nya. Kita buka file, lalu klik new project. Kita buka yang empty activity, klik next. Aplikasinya kita beri nama pet feeder. Kita menggunakan bahasa Kotlin. Minimum SDK nya Android 4.1 Jelly Bean. Lalu klik finish. Maka akan dibuatkan projectnya. Ya, pertama-tama kita bagian desain terdapat hello world, ini defaultnya, kita langsung delete saja. Lalu kita ini template yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita copy, lalu kita paste pada bagian drawable. Kita paste pada bagian drawable, langsung kita paste. Oke. Maka template-nya akan masuk ke dalam Android Studio-nya. Untuk screen yang pertama, kita menggunakan dua button untuk mengganti background. Pada screen pertama ini kita buka pada bagian activity main.xml ini, kita buka teksnya, kita enter, kita ketik Android background add drawable scr1, screen 1 yang sudah kita buat tadi. Maka otomatis desainnya, backgroundnya akan berubah. Kita taruh buttonnya, lalu kita tentukan constraint-nya. Constraint ini digunakan untuk ketika program Android emulator ini kita run, kita simulasikan, maka buttonnya ini tidak akan berpindah ke atas. Constraint-nya ini berfungsi untuk mengunci posisi buttonnya ini agar tetap pada posisinya. Kita hapus saja tulisan buttonnya ini. Pada bagian button, pada bagian atributnya, kita bisa mengganti backgroundnya. Kita ketik drawable dengan gambar. Untuk push button yang pertama kita kasih gambar PB1, langsung ganti ya gambarnya. Untuk push button yang kedua kita kasih drawable PB2. Untuk yang turn on Bluetooth ini, ID buttonnya kita ganti ke BTN on. Lalu pada setting the feed time, button ID-nya kita ganti set time.
Setelah itu kita membuat screen yang kedua. Bagaimana caranya? Kita klik kanan pada layoutnya, kita new, klik pada layout resource file, kita beri nama layoutnya feed time underscore activity. Lalu root elemennya kita pilih yang constraint layout, lalu klik OK. Ini sudah terbuat screen yang kedua. Langsung saja kita kasih text view. Pada screen kedua ini kita menggunakan satu button, dua text view, lalu dua number. Number ini untuk memunculkan keyboard yang isinya cuman angka saja. Sebelumnya kita ganti background untuk screen kedua ini. Caranya sama seperti screen ke-1 tadi, tapi pada layout feedtime underscore activity.xml. Kita buka teksnya, kita enter pada bagian ini, Android background drawable str3, karena filenya tadi namanya str3. Setelah itu kita buka, maka backgroundnya langsung akan ganti ke template yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita atur sebentar. Untuk buttonnya ini kita hapus teksnya, kita ganti backgroundnya sama seperti tadi. Pada bagian atribut di pojok kanan, pada bagian background kita ganti drawable ke bb4, drawable bb4, maka gambarnya akan masuk. Kita kecilkan sedikit. Untuk text view, oh iya, sebelumnya kita atur constraint layoutnya agar ketika disimulasikan, ketika di run, tidak berpindah ke mana-mana. Lalu pada bagian text view-nya kita bisa ganti menjadi waktu makan 1. Nah, yang kedua waktu makan 2. Untuk font, ukuran dan jenis fontnya bisa kita ganti pada atribut di pojok kanan, text appearance ini ya, font family, pilih terserah. Untuk ini kita menggunakan casual, kita atur ukurannya menjadi 18 sp. Untuk yang kedua juga sama, casual 18 sp, kita atur. Ya, seperti ini ya. Lalu selanjutnya bagaimana caranya supaya ketika setting the feed time ini, button set time ini, ketika diklik maka akan menuju ke
screen 2 ini. Pertama-tama kita buka com.example pathfeeder ini, kita klik kanan, klik new, kita pilih Kotlin file atau class ini, kita pilih yang class, kita beri nama feed activity. Kita klik 2 kali pada classnya, ya maka secara otomatis akan membuat Kotlin class baru untuk feedActivity.kt nya. Lalu pada feedTimeActivity Kotlin class ini kita ketik class feedTimeActivity. Pada bagian ini app compat activity, lalu on create kita pilih yang save instance state. Kita pilih yang save instance state yang pada bagian ketiga ini. Kita enter. Setelah itu di bawahnya kita ketik lagi set content view, enter, r dot layout dot, kita akan menampilkan feedTime_activity. Jadi ini gunanya ketika feedActivity class dibuka, maka layout yang keluar akan muncul feedTime_activity ini. Set content view-nya karena menuju ke feedTime_activity.xml ini. Selanjutnya feedActivity ini kita alt enter, kita masukkan ke add activity to manifest. Karena kalau tidak kita masukkan ke manifest, ketika buttonnya kita tekan, maka akan langsung crash aplikasinya. Selanjutnya kita ke main activity, kita klik pada bagian ini, enter. Tadi kita beri nama set time, kita pilih yang kedua buttonnya dot set on click listener, kita enter lagi. Ya, seperti ini ya. Ini digunakan untuk ketika tombol set time kita tekan, maka kita akan membuat activity baru, atau di sini bisa kita sebut screen, yaitu ke feedActivity class.java. Kita sudah membuat feedActivity class-nya ini dengan layout feedTime_activity pada bagian ini. Sebelum kita run, karena ini masih ada yang error tanda segitiga kuning ini,
Kita bisa lihat dengan cara kita klik pada bagian errornya, kita fix. Ini karena tulisan waktu makannya belum kita jadikan string. Kita klik lagi, kita waktu makan 2 kita jadikan string juga. Lalu ini untuk mengatur apakah text number ini bisa menggunakan autofill atau tidak. Kita set aja supaya bisa. Ini juga kita set. Lalu kita bisa dibaca hint. Kita perlu hint pada input number ini, kita kasih hint jam makan. Lalu yang kedua juga kita kasih jam makan. Karena tulisannya belum ke dalam bentuk string, maka kita ganti ke dalam string. Kita tulis di sini jam makan 1, klik OK. Lalu yang kedua ini kita ganti jam makan 2 supaya stringnya tidak duplikat. Nanti aplikasinya akan error dan tidak bisa kita run. Kita adjust ini supaya tidak terlalu lebar. Kita taruh di sini. Lalu yang ini juga kita sesuaikan lagi dengan waktu makan 1 ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita agak besarkan. Sekarang kita coba langsung run pada Android HP saya. Ini sudah terhubung Oppo CBH1605. Cara menghubungkannya dari HP saya ke Android supaya bisa run aplikasinya di HP saya, itu bisa kita langsung sambungkan kabel USB ke PC nya. Lalu pada HP nya kita buka developer optionnya, kita aktifkan yang namanya USB debugging. Kalau sudah aktif maka akan langsung terdeteksi di Android Studio-nya ini. Kita coba run. Ini ya HP saya. Kita tunggu sebentar aplikasinya menginstal. Ini ya, Gradle build running. Kalau sudah selesai nanti akan langsung muncul di sini. Ya, ini ya, bisa langsung muncul pada HP saya. Kita coba klik pada bagian setting the feed time ini, apakah akan menuju ke screen 2 tadi yang sudah kita buat. Kita coba. Ya, bisa ya. Untuk ininya juga bisa. Kita back.
Lalu bagaimana supaya bagian atasnya ini biru-biru tulisan pet feeder ini kita hilangkan supaya lebih bagus lagi? Kita buka pada values, lalu pada styles kita klik 2 kali, kita hapus dark action bar ini menjadi no action bar. Setelah itu kita run ulang lagi, kita simulasikan ulang, kita tunggu sebentar aplikasinya menginstal. Ya, bisa kita lihat bagian atas yang ada tulisan pet feedernya tadi hilang, jadi tampilannya bisa jadi lebih bagus. Kita coba lagi, klik setting the feed time ini, kita tekan, bisa sama, bisa menuju ke screen 2. Untuk selanjutnya kita akan mencoba bagaimana caranya ketika kita menekan turn on Bluetooth button ini, maka akan menghidupkan Bluetooth di HP saya. Pertama-tama kita buka Android manifest.xml ini, kita klik 2 kali pada Android manifest ini, kita klik 2 kali. Setelah itu pada bagian di sini kita enter, kita ketik use permission. Ini digunakan untuk mendapatkan izin dari Android untuk menggunakan Bluetooth. Kita pilih yang use permission, use android.permission.bluetooth, enter. Kita tutup, lalu use permission lagi, android.bluetooth admin, kita tutup lagi. Setelah itu kita selesai, kita buka pada main activity lagi. Ini tadi namanya BTN on. Pada main activity kita akan memanggil Bluetooth adapter untuk aplikasi ini. Kita enter pada bagian ini. Ini untuk Bluetooth adapter. Base adapter kita panggil, Bluetooth adapter yang android.bluetooth. Setelah itu kita akan membuat codingan untuk menyalakan Bluetoothnya. Turn on Bluetooth. Kita klik tadi, kita beri nama buttonnya turn on Bluetoothnya BTN on. Kita ketik BTN on dot set on click listener yang atas sendiri, kita enter. If this adapter is enabled, ini digunakan ketika
Jika Bluetoothnya sudah nyala, maka ya, jadi ini yang already enable ini, ketika BTN on nya kita tekan, maka kalau Bluetoothnya sudah nyala, maka akan muncul pop-up teks pada aplikasinya yang menunjukkan bahwa Bluetooth sudah menyala. Dalam hal ini akan muncul tulisan already on. Selanjutnya else. Ini untuk menyalakan ketika belum nyala Bluetoothnya. Pilih yang start activity for result yang ketiga ini. Lalu kita ketik lagi on activity. On activity result yang kedua ini kita ketik di bawahnya data intent.
seperti ini. Untuk ini ketika resultnya oke atau sukses, Bluetoothnya berhasil terkonek, maka akan memunculkan pop-up text Bluetooth is on. Sementara ketika hasilnya gagal, maka akan memunculkan pop-up text couldn't on Bluetooth. Ya, begini kita save, lalu kita coba run pada Android saya. Kita simulasikan ulang, kita tunggu Gradle building running. Launching, ya bisa dilihat ya. Kita coba yang setting TV time lagi, masih bisa 12, 14. Lalu untuk yang turn on Bluetoothnya, kita coba klik pada turn on Bluetoothnya. Ya, ternyata masih crash ya. Kita akan mencoba mencari apa yang salah. Ya, tadi ketika Bluetooth on-nya kita nyalakan langsung crash. Kenapa? Karena base adapternya belum kita inisialisasi. Langsung saja kita inisialisasi di sini. Ini digunakan untuk menginisialisasi Bluetooth adapternya, base adapter. Bluetooth adapter .get default adapter. Setelah ini kita coba run lagi. Ya, setelah kita run, kita coba turn on Bluetooth. Ya, ini kita coba klik decline, maka akan muncul pop-up tulisan couldn't on Bluetooth. Ini Bluetoothnya pada posisi mati. Kita coba klik turn on Bluetooth, kita allow. Ya, maka akan ada tulisan pop-up Bluetooth is on. Kita coba klik lagi turn on Bluetooth, maka akan ada muncul tulisan already on. Kita coba klik setting the feed time. Ya, kita bisa ketik di sini.
kita coba klik lagi turn on Bluetooth, maka akan muncul tulisan already on. Iya, lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat database. Jadi ketika upload ini ditekan, maka waktu makan pertama dan waktu makan kedua akan terrekord ke database. Untuk pada kali ini saya akan menggunakan database menggunakan Firebase. Caranya kita buka tools, lalu klik pada Firebase ini, maka akan muncul asisten untuk Firebase. Kita buka pada bagian ini, real time database, lalu klik save and retrieve data, lalu klik connect to Firebase. Maka akan langsung terhubung ke Firebase-nya. Kita klik add project, kita beri nama project kita. Untuk kali ini namanya pet feeder, lalu kita klik continue. Kita klik continue lagi. Ini sudah, kita biarkan seperti default saja. Klik accept, lalu create project. Loading, kita tunggu sebentar. Lalu klik continue kalau sudah selesai loadingnya. Lalu kita klik connect, maka akan muncul halaman seperti ini. Your Android Studio project is connected. Try your Firebase Android app. Kita langsung buka ke Android Studio-nya lagi. Kita klik add real-time database to your app, lalu klik accept change. Maka program dari database akan langsung dimasukkan ke aplikasi kita. Ini ya, prosesnya masih running. Ya, kalau sudah selesai, maka akan ada centang dependencies setup correctly. Lalu asistennya ini bisa kita tutup dan kita mulai untuk membuat programnya agar ketika diupload, button upload ini kita klik, maka akan tersimpan di database Firebase ini. Pertama-tama kita lihat edit text ini. Kita ganti ID-nya. Untuk yang waktu makan 1 kita kasih nama time 1. ID-nya kita kasih nama, ganti saja, kita kasih feed underscore time 1. Lalu untuk yang kedua, ID-nya kita kasih nama feed underscore time 2. Selesai. Untuk button uploadnya, ID-nya kita kasih nama btn upload. Setelah itu kita buka pada bagian feed activity-nya.
ketik. Ya, seperti ini ya. Ini digunakan untuk menginisialisasi dari edit text dan buttonnya. Setelah itu kita kasih program supaya ketika diklik, oh salah, kita kasih program untuk menyambungkan lead init variabel ini menuju ke button-button dan edit text ini. Find view by id r.id. Kita kasih ID dari jam makan yang pertama ini, yaitu feedtime 1. Selanjutnya yang edit text name 2, find view by ID r.id. Yang kedua tadi kita kasih nama feedtime 2. Lalu untuk button upload tadi kita kasih nama btn_upload. Setelah itu kita membuat perintah agar ketika diklik buttonnya akan mengesave data dari jam makan 1 dan 2 menuju ke Firebase database, yaitu btn_upload set on click listener. Kita buat save time. Lalu kita buat di sini private functionnya untuk save time-nya. Kita kasih value. Edit text name yang pertama .text .string. Lalu time 2 untuk yang edit text name yang kedua.
Untuk yang ini kita kasih perintah jika waktunya empty atau kosong, maka edit text-nya akan menampilkan indikasi error dengan tulisan please enter the time. Setelah itu kita buat Kotlin class baru untuk database-nya. Kita kasih nama db. Di Kotlin class db ini digunakan untuk menyetorkan value-nya menuju dari Android Studio menuju ke Firebase database-nya. Kita buat value untuk ID-nya. Lalu value untuk time 1. Lalu untuk time 2. Ya, cukup ini saja karena untuk menyetorkan saja. Kita kembali ke feed activity Kotlin class untuk feed activity. Pada bagian ini kita membuat reference untuk Firebase database-nya. Firebase database, enter, get instance dot get reference. Reference-nya kita kasih nama times. Kita buat value waktu ID. Sama dengan ini digunakan untuk pada database-nya akan mengenerate random key pada bagian ID-nya. Lalu kita kasih value feed sama dengan time. Ini bukan time, kita kasih time saja. Lalu waktu ID dot to string koma time 1 koma time 2. Oh iya, ini kita pindah, kita taruh ke dalam fungsi dari save time ini ya.
supaya time 1 dan time 2 nya terbaca value-nya. Lalu untuk time ini kita ganti dengan class db yang sudah kita buat tadi. Waktu ID-nya ini kita beri .toString. Lalu selanjutnya ini untuk ketika kita upload dan berhasil menyimpan ke database-nya, maka akan memunculkan teks pop-up dengan tulisan time save. Setelah itu kita bisa save. Lalu kita run pada Android-nya, kita run lagi. Kita tunggu, masih build running. Ya, sebelum kita mencoba untuk menyimpan data pada database-nya, kita buka ke Firebase lagi. Kita buka pada, kita cari yaitu Firebase Console. Ya, kita buka Firebase Console. Lalu kita cari project kita yang sedang kita simulasikan. Tadi kita beri nama pet feeder, kita klik, lalu kita buka pada bagian database. Kita klik create database. Kita akan mencoba pada test mode, lalu next. Ini kita done. Kita tunggu Firebase-nya menyiapkan database. Lalu kita buka pada bagian rules.
Lalu Cloudflare Store ini kita ganti ke real time database. Kita buka rules lagi. Kita ganti untuk read dan write-nya menjadi true. Write-nya juga true. Lalu kita publish. Rules publish, maka kita bisa buka data lagi. Langsung kita coba untuk menyimpan pada database-nya. Kita pencet setting the feed time. Kita coba kalau misal waktu makannya ini kosong, kita pencet upload, maka akan ada tulisan error untuk menyuruh please enter the feed time. Kita coba kita kasih jam 12 dan jam 15. Kita pencet upload, maka akan ada tulisan time shift. Dan bisa dilihat pada Firebase database ada data baru yang masuk dengan nama Times seperti di Android Studio. Path-nya namanya Times. Bisa kita buka. Ini random key yang di generate tadi, push key ini. Kita buka lagi, maka akan ada data yang tersimpan sesuai dengan yang kita input tadi, 12 dan 15. Coba kita ganti ke 2 dan 17. Kita pencet upload, maka akan ada tulisan time shift dan ada data baru yang masuk lagi, 2 dan 17. Sama seperti yang kita input pada aplikasi automatic pet feeder ini. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk pembuatan aplikasi automatic pet feeder menggunakan Android Studio dan Firebase database. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.